non prestasi artinya salah satu pihak bersepakat dalam perjanjian memiliki prestasi buruk akibat dari kelalaiannya. Jadi, dapat kita simpulkan, pengertian non prestasi adalah tindakan ingkar janji oleh salah satu pihak dalam perjanjian di atas materai sebagai akibat dari kelalaiannya, sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya. Selanjutnya, kita harus mengetahui beberapa unsur non prestasi, supaya kita dapat membedakan apakah permasalahan yang kita hadapi termasuk dalam unsur-unsur wan prestasi. Unsur-unsur wan prestasi yang pertama, terdapat perjanjian di atas materai oleh para pihak. Kedua, ada pihak yang melakukan pelanggaran kesepakatan. Ketiga, sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk wan prestasi, seperti yang pertama, janji melakukan sesuatu tapi tidak dilaksanakan. Kedua, melakukan janji tapi terlambat. Ketiga, melakukan janji tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. 4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Jika unsur dan bentuk di atas memenuhi, maka berikutnya adalah mengajukan gugatan non prestasi. Ketika Anda terlibat dalam suatu perjanjian dengan potensi wan prestasi, Anda bisa membuat gugatan non prestasi dan mengajukan ke pengadilan secara perdata. Cara mengajukan gugatan non prestasi adalah sebagai berikut ini. Pertama, mendaftarkan gugatan wan prestasi ke pengadilan. Cara pertama mengajukan gugatan non prestasi adalah melakukan pendaftaran gugatan secara tertulis kepada pengadilan. Berdasarkan pasal wan prestasi 118 ayat 1 HIR menjelaskan bahwa penggugat harus memilih pengadilan negeri yang tingkatannya sesuai dengan kapasitas gugatan tersebut. Kedua, membayar biaya panjar perkara. Apabila gugatan diterima oleh pihak pengadilan, selanjutnya cara mengajukan gugatan wan prestasi adalah Anda melakukan pembayaran biaya panjar perkara. Biaya panjar merupakan dana ketika final perkara diperhitungkan setelah terbit putusan pengadilan. Pada tahap awal, biaya ini akan dikeluarkan oleh penggugat. Namun, di akhir putusan pengadilan, pihak yang kalah akan menanggung biaya panjar. Biaya ini diperlukan untuk memenuhi hal administratif seperti pembuatan dokumen, pemanggilan saksi, biaya materai, dan biaya lainnya. Ketiga, melakukan registrasi perkara jika sudah membayar biaya panjar. Silahkan lakukan registrasi perkara. Gugatan non prestasi yang Anda ajukan akan dicatat dalam buku register perkara untuk memperoleh nomor gugatan. Nomor gugatan ini nantinya digunakan dalam proses penyelesaian wan prestasi di pengadilan. Keempat, melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Gugatan teman-teman akan diproses oleh Ketua Pengadilan Negeri sesuai nomor gugatan. Proses pelimpahan kasus ini harus dilakukan selambat-lambatnya 7 hari pasca registrasi. Hal ini dilakukan agar tidak melanggar prinsip-prinsip penyelesaian kasus perkara. Kelima, menunggu penetapan majelis sidang selanjutnya. Cara mengajukan gugatan non prestasi adalah menunggu penetapan majelis sidang. Setelah pemeriksaan dokumen gugatan, Anda akan diputuskan oleh hakim selambat-lambatnya 7 hari setelah penerimaan berkas. Keenam, mengikuti proses sidang dengan baik. Langkah terakhir ini yaitu melaksanakan proses sidang sesuai aturan yang berlaku. Anda beserta pihak-pihak terkait akan disidang oleh pihak pengadilan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Nah, setelah mendengar penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh seorang pengacara tempat saya magang. Beliau akan menjelaskan hal-hal teknis dan tips untuk teman-teman dalam mengajukan gugatan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ibu dosen dari pembimbing magang Unpad Surabaya, khususnya dosen pembimbing dari salah satu mahasiswa Fakultas Hukum yang bernama Alfonsus Rian Widono. Sebagai syarat untuk luaran magang di kantor advokat Yafet Kurniawan dan rekan. Dan mohon izin saya mewakili pimpinan untuk mendampingi mahasiswa dalam kegiatan magang ini. Perkenalkan, nama saya Yohan Dwi Kurniawan, sarjana hukum.
yang dimana akan melengkapi penjelasan dari saudara Alfonsus serta mengedukasi teman-teman bagaimana fakta di lapangan dan kondisi peradilan umum. Baik, mari kita simak penjelasan singkat berikut. Jadi gugat menggugat ini selain bicara mengenai substansi hukum yang menjadi isi atau pokok masalah, sangat penting juga bicara soal tekniknya, terutama saat gugatan dirumuskan. Menyusun gugatan bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak jarang terjadi kekurangan dan kelemahan dari sebuah gugatan, padahal sudah disusun oleh orang yang sudah berkecimpung dalam dunia hukum. Dan banyak sekali kegagalan terjadi di persidangan karena penggugat tidak menyusun gugatannya dengan cermat. Saya mempunyai berprinsip bahwa setiap petitum itu harus didukung oleh posita yang relevan, serta harus ada kesesuaian antara keduanya. Jadi jangan sampai ketika teman-teman menyusun gugatan, posita menyatakan A, akan tetapi petitum menyatakan hal yang justru sangat berbeda dengan posita tersebut. Karena pada dasarnya dalam membuat petitum dalam suatu gugatan, maka dalil-dalil yang akan dituntut dalam petitum itu harus diuraikan lebih dahulu dalam bagian positanya, baru kemudian dapat dimintakan dalam bagian petitumnya. Selain itu, hal yang mendasar yang juga harus diperhatikan dalam menyusun gugatan ialah gugatan wan prestasi dan PMH atau yang disebut perbuatan melawan hukum. Dan itu tidak boleh digabungkan. Maka dari itu kami sangat menyarankan dalam gugatan menggugat untuk mendampingi atau didampingi oleh penasihat hukum atau advokat. Ketentuan pasal 1238 KUH Perdata ini dapat diambil kesimpulan bahwa debitur baru dapat dikatakan telah melakukan wan prestasi ketika terjadi dua hal berikut. Pertama adalah apabila debitur telah dinyatakan lalai oleh kreditur melalui surat perintah atau dalam praktek dikenal dengan somasi. Kreditur biasanya melakukan somasi untuk memperingatkan debitur untuk memenuhi perikatannya. Dalam hal peringatan itu tidak diindahkan dan debitur masih lalai untuk memenuhi perikatannya, maka kreditur dapat menyatakan debitur telah wan prestasi melalui suatu surat kepada debitur. Yang kedua adalah apabila menurut sifat perjanjian dengan dilewatinya suatu jangka waktu berarti telah membuat debitur dianggap telah wan prestasi. Untuk yang kedua ini, yang dilihat adalah sifat perjanjiannya, bukan sekedar apakah dalam perjanjian telah disepakati jangka waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasusnya. Contoh ini terkait dengan perjanjian seorang penjual kue yang harus menyerahkan kuenya kepada konsumennya pada waktu hari perkawinan. Apabila setelah hari perkawinan penjual tidak dapat menyerahkan kuenya, maka penyerahan setelah waktu yang diperjanjikan akan membuat prestasi tersebut tidak bernilai lagi atau tidak sebernilai apa yang diserahkan tepat pada waktunya. Jadi dalam kasus ini dapat disimpulkan bahwa dengan terlambatnya prestasi tersebut tidak dapat dicapai lagi apa yang dituju oleh kreditur dengan membuat perjanjian tersebut. Apa saja hak-hak dari kreditur apabila debitur telah melakukan wan prestasi? Mengacu kepada pasal 1239 KUH Perdata menyatakan sebagai berikut. Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Lebih lanjut, dalam pasal 1267 KUH Perdata mengatur sebagai berikut. Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya kerugian dan bunga. Dari kedua ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa hak dari kreditur dalam hal terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh debitur antara lain hak menuntut pemenuhan perikatan, hak menuntut ganti rugi, hak menuntut pemenuhan perikatan dengan ganti rugi, hak menuntut pemutusan perikatan,
hak menuntut pemutusan perikatan dengan ganti rugi.